bagi informasi untuk kelas ini, bahwa khusus untuk kelas kewirausahaan itu digabung baik antara ke arsitek dan teknik sipil. Nah, untuk teknisnya sendiri nanti akan dicampur. Jadi untuk kelas ini adalah kelas B. Nah, yang nanti yang separuhnya lagi adalah kelas A yang diampu oleh Bu Ana. Nah, nanti 3 kali pertemuan dengan saya, nanti teknisnya, kemudian nanti akan ketemu dengan satu dosen tamu. Kemudian setelah itu baru akan istilahnya di switch. Kelas A nanti ketemu saya, setelah itu nanti yang kelas B ketemu dengan Bu Ana. Kemudian nanti sepertinya untuk setelah UTS, baru nanti ketemu saya lagi selama sampai UAS. Nah, itu untuk teknis perkuliahannya. Nanti kita, karena hari ini adalah hari pertama kuliah, sebelumnya saya akan share dulu untuk ini ya, peserta yang siapa saja yang mengikuti dari perkuliahan ini gitu. Sebentar, saya akan share screen dulu. Berarti ini saya stop, kemudian saya ini, kemudian saya share. Oke. Ya, apakah sudah bisa terlihat atau belum ya? Sudah Bu. Ya, siap. Sudah, Bu. Oke. Jadi total peserta untuk kelas kewirausahaan, untuk arsitek nama kelasnya adalah kewirausahaan. Kemudian kalau untuk teknik sipil namanya adalah kewirausahaan teknik. Nah, total dari peserta dari mahasiswa dari kewirausahaan ini ada 91. Nah, yang kelas A ini berarti kelas A ini 3 pertemuan ke depan bersama Bu Ana. Kemudian yang kalian sedang ikuti saat ini merupakan kelas B. Jadi kurang lebih ada sebentar. Ada sekitar 17 dari arsitek. Kemudian ada sisanya adalah dari teknik sipil. Nah, itu dari formasi kelasnya. Jadi nama teman-temannya nanti ini, atau kalian bisa lihat dari daftar listnya tadi ya yang ada di Microsoft Teams. Nah, ini untuk mahasiswanya. Ini saya stop dulu, stop share. Nah, sekarang pada saat mengikuti perkuliahan saya nanti, ini tadi sudah ada beberapa yang email saya untuk mengajukan izin dan sebagainya gitu ya. Nah, buat saya izin itu hanya sebagai syarat untuk mengikuti ujian. Jadi ujian akhir kan ada syarat kehadiran berapa persen, itu saja. Tapi untuk penilaian mata kuliah itu akan saya lihat dari keaktifan di kelas, kemudian partisipasi mengerjakan tugas dari pertemuan pertama hingga akhir, kemudian baru terakhirnya adalah ujian. Karena kewirausahaan ini kan bukan ilmu ya, maksudnya dalam arti kata beda dengan matematika, beda dengan misalnya fisika atau perhitungan lainnya. Tetapi kalau namanya kewirausahaan kan lebih ke mindset gitu. Nah, bagaimana suatu mindset ini diberikan di mata kuliah kan tidak bisa langsung hari ini dikasih besok bisa diterapkan, tapi kan butuh proses. Nah, proses itu bisa dibantu dengan mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, itu untuk ininya ya. Nah, sekarang kalau saya akan menampilkan materi kurang lebih akan mendapatkan apa. Sebentar saya sharekan kembali. Nanti
untuk modul kuliah akan saya saya pecah beberapa pertemuan. Jadi setiap pertemuan saya akan berikan untuk kalian pelajari terlebih dahulu. Jadi untuk hari ini, untuk minggu depan kalian bisa mengikuti. Oh, akan saya ajarkan apa? Ini saya share screen, kemudian modul. Nah, kalau ini sudah bisa tampil belum? Sudah, Bu. Ya. Ini kurang lebih, ini materi akan kurang lebih sama dengan materi semester kemarin. Jadi pada dasarnya kewirausahaan nanti saya akan menanyakan ke kalian nanti sebentar lagi saya akan berkenalan dengan kalian satu persatu. Kemudian sambil memperkenalkan diri, nama kalian siapa, lalu sudah pernah usaha apa, gitu ya. Dan kemudian kasih penjelasan secara singkat saja menurut kalian kenapa kewirausahaan itu penting untuk teknik sipil dan arsitek. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah siapa kalian, maksudnya nama, dari mana, segala macam. Kemudian yang kedua adalah usaha yang pernah dijalani apa selama kamu SMA ataupun SMP atau bahkan kuliah, jualan apa gitu. Kemudian yang ketiga, menurut kalian kenapa kewirausahaan itu penting? Nah, di modul kuliah kali ini, yang maksudnya yang akan kalian ikuti, itu kurang lebih seperti ini. Jadi pada dasarnya ada 4 materi yang akan saya berikan nanti. Yang pertama adalah kompetensi karakter. Jadi kita akan mempelajari kenapa kita harus punya impian, kenapa kita harus kreatif, kenapa kita harus inovatif, dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah kompetensinya. Jadi kenapa tadi saya minta kalian untuk membuat tugas dan segala macam, karena kewirausahaan itu merupakan sebuah skill kan, sebuah kemampuan, people skill bilangnya ya. Jadi menggabungkan antara dua hal, komunikasi dan kepemimpinan. Kalau entrepreneur tidak punya kepemimpinan, itu juga nanti akan membuat masalah sendiri gitu. Kemudian berikutnya adalah Canvas Business Model atau bahasa Inggrisnya Canvas Business Model, Canvas Business Model. Dan satu lagi adalah namanya Lean Canvas Model. Lean Canvas Model itu adalah pengembangan setelah Canvas Business Model. Nah, itu nanti diakhiri dengan social entrepreneurship. Jadi katakanlah social entrepreneurship itu mengenalkan ke kalian tidak hanya berwirausaha, tapi ada unsur aspek sosial di situ. Nah, seperti apa nanti saya akan jelaskan di berikutnya. Ini untuk ini ya kisi-kisinya. Saya stop share lagi. Kemudian kalau mengikuti RPS, jadi rencana studinya itu saya akan sharekan melalui RPS. Okay. Secara formal dahulu saya sharekan dulu ke kalian RPS ya. Bisa dilihat ini ya. Bisa, Bu. Oke, siap. Jadi RPS itu dibagi menjadi layaknya mata kuliah yang lain. Jadi ada kalian ada 4 pendekatan, yakni sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan khusus. Nah, kemudian ini capaian pembelajarannya. Jadi ada beberapa metode. Kemudian nanti pengalaman mahasiswanya sendiri dalam mengerjakan tugas, kemudian menjelaskan, dan mengikuti perkuliahan. Nah, pada dasarnya kewirausahaan ini akan terlihat nyata apabila langsung dipraktekkan. Nah, praktek kewirausahaan ini bisa macam-macam. Dari arti kata kalian nanti akan membuat bisnis model ataupun kalian mengikuti lomba. Nah, sama seperti kalau kalian mengikuti
mungkin Instagram saya ataupun Instagram teman-teman kakak kelas ataupun teman seangkatan kalian yang memenangkan lomba atau mengikuti lomba, itu kalian akan bisa mendapatkan privilege dari saya, yakni mata kuliah langsung bisa mendapatkan A. Kenapa? Karena dengan mengikuti lomba itu kalian bisa beradaptasi dengan segala persiapan yang ada. Nah, itu dulu saya tahan dulu. Ini saya nanti akan saya sharekan beberapa informasi kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, sekarang saya akan berkenalan dahulu dengan kalian. Saya mulai, nanti bisa dihidupkan kameranya ya, sebentar. Kemudian tadi jawab pertanyaan saya satu, perkenalkan nama kalian. Kemudian yang kedua adalah pengalaman usaha apa yang pernah kalian lakukan. Dan yang ketiga adalah ini, menurut kalian tuh kenapa kewirausahaan itu penting? Oke, saya akan mulai dari ini deh, dari Agam Nicholas. Halo Bu. Ya, silakan Agam. Kalau nama saya Agam dari Teknik Sipil Angkatan 17. Oke. Kalau pengalaman berusaha paling waktu zaman SMA Bu, saya sama teman saya kayak bikin buat baju sama jaket desain sendiri. Oke. Dan kalau kapasitas untuk jualnya itu ke teman-teman sama kakak kelas sama angkatan bawah sih Bu. Masih di circle-nya gitu ya. Terus kemudian menurut kamu kenapa kewirausahaan itu, teknik itu penting untuk kalian ikuti? Kalau dari saya itu kayak ilmu cadangan gitu sih Bu. Kayak misalnya kalau kan kita nggak 100% semuanya ntar bisa ada terus di dunia konstruksi Bu. Jadi kayak perlu ada ilmu cadangan supaya tetap ada istilahnya pekerjaan tetap gitu, usaha tetap, pemasukan tetap. Oke, ya siap. Terima kasih Agam. Menarik ya. Agam punya opini bahwa kewirausahaan itu adalah ilmu cadangan. Nah, bagaimana dengan teman lainnya? Saya ingin mendapatkan pendapat dari dan kenalan dengan Letisa Pereira. Halo, selamat pagi Bu. Ya, pagi. Nama saya Leticia, biasa dipanggil Tisha, dari Arsitek Angkatan 19. Terus, Tisha? Jadi kalau untuk pengalaman kewirausahaan itu pertama kali di SMA, tapi itu karena ada kayak lomba gitu, dan itu tapi itu per kelas, satu sekolah. Dan, kelas saya mendapatkan juara, dan itu kita berbisnisnya mengenai makanan lokal. Jadi mengenai makanan lokal di daerah saya. Setelah itu SMA juga saya pernah berbisnis kewirausahaan, tapi itu membantu keluarga saya, jadi dalam hal kuliner. Terus saat kuliah, karena saya tinggal di luar, di kos-kosan, jadi saya juga waktu itu ngikut semacam kayak reseller gitu. Untuk setelah itu akhirnya saya berniat untuk mengembangkan kewirausahaan saya sendiri, tapi saya bekerja sama dengan teman saya, jadi sampai sekarang yang seperti itu. Oke, Tisha. Kenapa menurut kamu penting kewirausahaan? Menurut saya penting karena kalau dari pengalaman saya, itu bisa menambah kreativitas seorang. Terus dari kewirausahaan sendiri, karena mungkin orang yang sering mau melakukan kewirausahaan itu, jadi kita juga bisa menemukan inovasi. Dan dari hal-hal yang kita lakukan itu, kreativitas yang kita lakukan. Siap. Oke, terima kasih. Makasih Tisha. Berikutnya saya ingin mendapatkan kenalan dari ini nih. Dari Novia Christina Putri.
Ya, halo, selamat siang. Selamat pagi, Bu, dan juga Ya, pagi. teman-teman. Sebentar. Ya, perkenalkan, nama saya Novia Kristina Putri. Di sini saya angkatan 18 dari Teknik Sipil. Untuk pengalaman kewirausahaan sendiri, saya memang belum terjun di situ sih, Bu. Jadi saya karena penasaran juga dari apa sih dunia wirausaha itu seperti apa, makanya saya ngambil mata kuliah kewirausahaan teknik, kurang lebih kayak gitu sih, Bu. Oke. Menurut kamu kenapa kewirausahaan teknik penting? Kewirausahaan itu kalau dari perspektif saya sih, Bu, saya sih lebih memandangnya di kuliah kan memang cenderung diajarkannya kan dari segi akademis. Nah, padahal kan sekarang soft skill juga nggak kalah pentingnya. Nah, dan dari saya sendiri kewirausahaan itu kan lebih memandang gimana cara kita menilai potensi diri dan juga potensi lingkungan juga yang nanti kira-kira bisa dikembangkan dari kita sendiri. Yang tadi juga udah disampaikan, itu juga bisa juga untuk melatih kreativitas juga. Nah, Oke. selain itu juga di situ. Oh iya, Oke. Siap. Terima kasih, Novia. Baik, sembari berkenalan dengan yang lain, saya akan cerita sedikit. Jadi kewirausahaan ini nanti menarik ya, buat saya sangat menarik. Jadi pada saat saya waktu diminta oleh Kaprodi untuk mengajar kewirausahaan, itu saya selalu antusias. Memang basic saya adalah wirausaha sebelum jadi dosen. Kemudian saya tekuni kembali dengan mengikuti sertifikasi. Jadi saya punya 2 sertifikasi, 3 sertifikasi BNSP. BNSP itu istilahnya jadi bisa dipakai di Indonesia dan Asia Tenggara untuk melakukan pelatihan ataupun pendampingan kepada UMKM ataupun istilahnya ini melatih calon pelatih. Jadi training of trainers kepada UMKM. Nah, kenapa penting bahwa kewirausahaan itu membuat saya tertarik karena di situ selalu berkembang gitu. Jadi tidak monoton. Jadi pada saat misalnya kondisi Covid seperti ini, kondisinya harus berkembang nih usaha yang dulu sebelumnya kalau kalian katakanlah sudah ini kan kalau angkatan 19 berapa? Paling muda 19, 18, 17 ya kan? Bahkan ada yang mungkin di atasnya 17. Kalian yang dari luar Jogja kan pasti tentunya kalian tinggal selama kemarin kuliah kan sudah sempat tinggal di Jogja lama, kecuali yang angkatan 2020. Nah, selama kalian kuliah kan kalian lihat usaha yang paling kelihatannya rame banget itu salah satunya mungkin ayam goreng dan geprek gitu ya. Semua yang berbau dengan geprek, ayam geprek, Bu siapa, Mbak siapa gitu, laris ya. Tapi setelah ada COVID ini, mahasiswanya tidak ada, anak mudanya tidak ada, jadinya sepi. Nah, itu harus inovasinya seperti apa? Itu yang situasi-situasi yang tidak diinginkan. Nah, harapannya kalian di sini bukan dalam arti 45 mahasiswa yang mengikuti kelas ini terus nanti setelah ikut mata kuliah saya kemudian menjadi pedagang semua atau menjadi wirausahaan semua. Bukan begitu ya berpikirnya ya. Tetapi bagaimana kalian memiliki jiwa entrepreneurship dalam usaha pekerjaan yang Anda lakukan besok, apapun pekerjaannya. Jadi kalau misalnya nanti kita belajar dalam entrepreneurship itu ada 2 istilah, intrapreneurship dan entrepreneurship. Jadi nanti perbedaannya di mana sih gitu. Nah, kita akan belajar. Tapi kalau untuk minggu ini lebih ke perkenalan. Nah, sekarang saya akan stop dulu untuk perkenalan, tetapi saya akan ingin mengetahui kalian secara keseluruhan dahulu. Saya akan tuliskan di fitur chatting dari Microsoft Teams ini. Kemudian ada sebuah polling yang bisa kalian ikuti. Ini saya tuliskan dulu 0221. Nah, sudah bisa kalian lihat di ini. Ada sebuah link bit.ly queertech bit.ly terus kemudian garis miring queertech
150221. Nah, silakan sekarang semuanya masuk ke ke website tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Oh, ini malah lupa ininya. Apa? Nama kalian siapa belum saya tuliskan. Nah, nggak apa-apa. Silakan dikerjakan. Masuk ke ini. Masuk ke situs kuliah. Kok situs kuliah, sorry. Website. Masuk ke website. Ada di chat. Queertech. bit.ly, bit.ly, garis miring, Queertech, disambung huruf kecil semua, 150221. Ya, saya tunggu. Ada beberapa pertanyaan, silakan dikerjakan. Jadi ada pertanyaan, apakah kamu mahasiswa aktif? Kemudian program studi apa? Dari arsitek atau dari teknik sipil? Kemudian gender kalian apa? Female atau male? Kemudian mahasiswa angkatan berapa? Kemudian bagaimana jaringan internet sekarang kalian di sana supaya saya tahu kondisi kalian masing-masing. Kalau sudah mengerjakan, silakan tulis di Microsoft Teams dengan balasan dan gitu ya. Bila sudah selesai. Oke, terima kasih Kristo. Felix. Nanti saya jelaskan kenapa hal survei seperti ini penting gitu ya. Oke, cepat sekali ya. Udah 37, tinggal udah hampir 40, 41. Tinggal 1 lagi ya. Oke ya. Kurang 1. Save file, kurang 1. Dalam pagi ini kurang 1. Karena ada 41 ya, ini baru 39. Oke, saya akan ditunggu sebentar, saya akan menunjukkan hasilnya ke kalian seperti apa. Nah, tapi saya buka filenya dahulu.
Kemudian saya masukkan ke kemudian ya, berarti sudah semua ya. Position Oke, sebentar. Mahasiswa kewirausahaan. Oke, sekarang saya akan share screen dari hasil yang sudah kalian isi. Ini share screen, kemudian share 1. Nah, saya akan awali dahulu kenapa ini penting. Jadi survei seperti ini bisa harus kalian lakukan pada saat Anda melakukan pekerjaan apapun gitu. Tidak hanya pada saat buka usaha dagang, tidak hanya katakanlah kalian mau buka usaha, tapi semua pekerjaan yang kamu lakukan, kalian harus berorientasi kepada siapa kalian akan menghadapi gitu. Salah satunya contohnya misalnya besok Anda bekerja nih, mau dari setelah ini kan kalau mengikuti kuliah kewirausahaan berarti kan sudah di semester akhir nih. Setelah itu kan kalian nanti akan skripsi, kemudian nanti akan lulus, terus setelah lulus kan kalian akan banyak yang dari kalian akan untuk melamar pekerjaan gitu. Dan melamar pekerjaan pun harus punya jiwa entrepreneur. Dalam arti apa? Kalian harus tahu yang dalam segmen kali ini kita akan membicarakan tentang segmentasi. Jadi kalian harus tahu kepada siapa kalian berhadapan. Sama seperti saya yang sedang saya lakukan sekarang. Tadi saya melakukan perkenalan secara singkat beberapa saja. Tapi kan hanya beberapa. Tetapi karena kalau dengan survei seperti ini, saya bisa merespon secara cepat, oh saya berhadapan dengan siapa. Tidak hanya berhadapan dengan anak dari teknik sipil dan arsitek, tapi ini adalah screening awal. Dan itu pun penting dilakukan bagi kalian, itu tadi misalnya kalian mau melamar pekerjaan di misalnya Waskita Karya atau Wika. Di situ kalian harus tahu, kalian harus survei dulu. Wika itu perusahaan seperti apa sih? Kemudian apa sih perbedaan Wika dan Adikarya? Kemudian apa sih bagaimana perusahaan ini ambience-nya itu seperti apa? Supaya pada saat kalian nanti diwawancara, orientasinya tidak hanya tentang kalian gitu, tetapi juga kalian memahami di mana kalian akan bekerja. Nah, sama dengan halnya ini, jadi ternyata kalian mahasiswa aktif, kemudian 57% di sini diikuti oleh teknik, ini saya perbesar ya, 57% adalah teknik sipil, kemudian 42%-nya adalah arsitek, kemudian gendernya kebanyakan laki-laki. Nah, ini penting. Jadi katakanlah kenapa saya tanyakan kenapa gender Anda laki-laki atau wanita. Jadi karena ini 60% adalah pria, berarti kan pendekatannya kalau jualan ya jualannya harus yang disukai oleh para pria gitu. Kalau misalnya jualan kita tahu bahwa segmen kita adalah cowok, tapi kita yang dipajang adalah girly segala macam, tentunya tidak menarik bagi calon pembeli gitu. Sama halnya kalian besok bekerja di perusahaan. Kalian misalnya sebuah perusahaan konstruksi A bergerak di bidang jalan dan jembatan gitu. Sedangkan kalian yang selama ini persiapkan adalah tentang struktur bangunan gitu. Jadi nggak pas pada saat kalian menyiapkan diri dengan kemampuan kalian. Jadi saya ahli struktur kok gitu. Saya ya kalau misalnya mau
wawancara saya kerja, ya harus seputar struktur yang ditanyakan. Nah, kenyataannya kan tidak. Besok kalian pada saat kalian bekerja, pasti akan ditanya, bisa BIM nggak? Bisa Microsoft Project nggak? Bisa apa? Jadi, kewirausahaan itu melatih Anda untuk bisa bekerja di zona nyaman kalian. Nah, ini salah satu screening saya dari awal seperti ini. Kemudian saya tanya lagi, mahasiswa angkatan tahun berapa sih ini gitu? Ternyata 70% adalah angkatan 2018. Nah, kemudian bahwa sisanya ada 2017 dan angkatan 2019. Oke ya, jadi dengan begini kan, oh berarti teman seangkatannya mostly adalah 18. Kemudian saya tanyakan lagi, selama antisipasi COVID ini, Anda memilih tidak keluar atau pulang ke daerah asal. Nah, ini menarik nih, ternyata sudah 50-50. Kalau semester kemarin, kan kalian sudah bisa tahu, mostly sudah pulang ke daerah asal, baru sisanya sekian. Nah, kemudian jaringan internet di tempat Anda saat ini 70% mengatakan lumayan, kemudian 10% buruk. Jadi ada 4 mahasiswa kurang lebih yang menyampaikan bahwa jaringan internetnya kurang bagus dan menyampaikan bahwa 7 diantaranya stabil. Nah, pertanyaan ini saat ini Anda berada di mana? Nanti saya akan loncat ke yang file ini ya. Tapi mostly bisa ketahuan bahwa kalian ada di Jogja. Nah, tapi ada di macam-macam tempat. Kemudian ini emailnya. Nah, kenapa saya menanyakan Anda berada di kota mana? Karena secara real time, ini kita bisa melihat posisi kalian di mana kalian saat ini berada. Ntar ini saya hidupkan dulu. Jadi, saat ini kalian bisa melihat bahwa ini persebaran lokasi di mana kalian ada. Nah, tadi saya tuh lupa menanyakan nama kalian, tapi adanya adalah, jadi ada mahasiswa arsitektur angkatan 19 yang saat ini tinggal di Kota Manado. Kemudian ada juga yang tinggalnya ada di Medan. Kemudian ada yang tinggal di mana ini? Dekat Singapura, Batam. Ya. Kemudian yang jauh lagi adalah ini mana ini? Ini ada di Dumai. Yang dari Dumai siapa ya? Bisa di unmute? Saya, Bu. Siapa ini? Namanya siapa ya? Leo Stephen. Oh, Leo Stephen. Oke, terima kasih Leo. Kemudian ada yang di Kupang ya, arsitek. Nah, oke. Ini namanya screening awal. Nah, kalau gimana mau cara, ini bisa dilakukan kalian pribadi masing-masing untuk besok kalian survei lapangan itu, baik skripsi segala macam, untuk menyebarkan responden, ini bisa dipakai. Dan ini salah satu cara saya untuk, karena kebetulan S3 saya tentang big data, mobile phone, dan namanya ini geospasial. Jadi bisa dilacak seperti ini. Ini hanya bukan dilacak sih, dari mengisi kuesioner kemudian mengisi ini. Nah, saya akan kembali berkenalan secara ini dulu, saya stop share dulu. Saya stop share. Ya, kembali berkenalan dahulu ke kurang lebih ke 3-5 mahasiswa. Berikutnya yang belum, Martin Agung Pratama, silakan. Selamat pagi, Bu.
Ya, selamat pagi Martin. Kenalkan, nama saya Martin, angkatan 17 dari arsitek. Arsitek. Ya, Terus kemudian kamu pernah punya pengalaman jualan apa gitu? paling dari orang tua saya dagang, Bu. Mm-mm. Apa? Dagang apa? Dagang sembako Mm-mm. dan makanan-makanan kecil gitu, makanan Oke, ringan. siap. Kamu tinggal di mana, Martin? Kalau sekarang di Jogja, Bu. Oke. Nah, sekarang menurut kamu kewirausahaan itu penting kenapa? Penting karena kewirausahaan itu salah satu aspek yang penting di dalam hidup ya. Maksudnya pasti dalam teknik pun tetap ada hal-hal yang bisa disebut sebagai kewirausahaan atau berbisnis itu, Bu. Oke, baik. Makasih, Martin. Berikutnya silakan Bagas Sabto Aji. Selamat pagi, Bu. Udah kamu mana nih? Nggak ada, cuman itu doang. Oke, selamat pagi Bagas. Oh ya, kelihatan. Perkenalkan, nama saya Bagas Sabto Aji. Ya. Pengalaman bisnis atau usaha belum ada sih, Bu. Paling cuma membantu orang tua aja. Orang tua wirausaha atau gimana? Wirausaha ini, Bu, di bidang pertanian. Oh, baik. Oke. Itu saja deh. Karena kalau saya tanya kewirausahaan penting atau tidak, saya sudah mulai menjawab bahwa kewirausahaan itu penting gitu ya. Oke, terima kasih Bagas. Sekarang berikutnya Bu. Natasha Carmelita. Selamat pagi Bu, saya Natasha Carmelita, saya angkatan 2019 jurusan arsitektur. Pengalaman saya waktu SMP pernah bantuin kakak saya jualan gantungan handmade. Jadi dia buat gantungan handmade gitu. Itu saya jualin ke teman-teman gereja saya, teman-teman sekolah saya kayak gitu Bu. Oke, terima kasih Natasha. Tadi saya lupa. Natasha tadi teknik sipil atau arsitek ya? Arsitektur Bu. Oh, oke. Baik, terima kasih. Iya Bu. Sekarang berikutnya ini Korinus Yosef Theodimara. Hadir, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Korinus Yosef Theodimara, angkatan 17 dari Fakultas Teknik. Kalau untuk usaha mungkin di ini Bu, di komunitas bantu-bantu komunitas untuk usaha cari dana gitu. Oke, baik. Panggilanmu siapa ini kalau ini? Yosef, Theo? Theo, Bu. Theo. Oke, siap. Terima kasih, Theo. Bu. Nah, saya stop dulu untuk berkenalannya lagi. Saya akan kasih tunjuk bahwa nanti di perkuliahan kita, jadi katakanlah kita akan berkenalan dengan beberapa rekan saya atau teman saya kalau kalian mengikuti dari mungkin sosial media saya ataupun teman-teman kalian. Jadi saya percaya bahwa kewirausahaan itu atau kita dalam berbisnis baik kalian bekerja di suatu tempat ataupun buka usaha sendiri, networking itu sangat penting gitu ya. Jadi networking dalam arti membangun kerjasama. Baik besok kalau kalian perhatikan, kalau kalian mengikuti webinar-webinar yang sudah ada diselenggarakan oleh teknik sipil, coba dilihat pembicaranya tuh minimal kalau enggak alumni, kalau enggak nanti teman dosen ini gitu kan.
Jadi tidak serta-merta random, kita tidak kenal orang itu terus kita ajak kerjasama. Tentu ada latar belakang mungkin pertemanan, baik pertemanan secara benar-benar informal ataupun pertemanan formal ataupun pertemanan karena suatu bisnis gitu. Tapi sebuah networking itu penting. Nah, saya ingin memberikan spoiler sedikit. Besok, baik di pertemuan, kalau tidak salah sekitar pertemuan keempat, saya akan menghadir pimpinan dari Lotte Mart Indonesia. Jadi namanya Bapak Santo. Jadi kemudian Santos kebetulan singkat cerita saya hanya mengenal beliau dari sebuah artikel majalah. Jadi saya karena kalau kalian tahu saya dengan Pak Johan dan Yosi angkatan 17 sedang membuka usaha yang namanya Joy Kitchen yang ada di Jalan Kejayaan Jogja gitu ya. Nah, karena walaupun dengan background kewirausahaan, buka rumah makan buat saya pribadi kan hal yang baru. Kemudian saya baca-baca referensi untuk tentang membuka rumah makan. Terus kemudian saya baca nih artikel ada satu nama Bapak Santos Tenu. Kemudian saya baca itu Atma 2000. Lalu karena saya adalah, dan ini bisa ditiru oleh kalian semua, apabila kalian tertarik pada sebuah hal, kalau bisa digali lebih dalam. Nah, salah satunya saya tertarik dengan ini siapa sih yang menulis ini gitu. Karena tulisan beliau 2014 masih sangat relate di tahun 2021 ini gitu. Akhirnya saya lihat di LinkedIn gitu. Jadi satu hal tips yang bisa dipersiapkan dari sekarang, besok saya akan minta ke kalian semuanya bikin atau upgrade akun LinkedIn kalian gitu. Karena LinkedIn merupakan salah satu platform media sosial yang dipakai oleh para profesional untuk melihat kapasitas kalian. Kalian sudah ngapain sih atau kalian sudah berbuat apa sih dalam hal profesionalisme baik akademis ataupun besok dalam usaha profesional bekerja. Ya. Lama kemudian dia approve dan kemudian saya lihat CV-nya ternyata background studinya itu luar biasa. Salah satunya pendidikannya adalah di Arizona State University. Kalau setelah saya lihat itu pengalamannya banyak sekali. Salah satunya ada di Starbucks, kemudian Mr. Burger, kemudian beliau bekerja di Carrefour sebagai pimpinan semua dan terakhir saat ini sebagai bisnis direct untuk Lotte Mart nomor WA, kemudian bersedia untuk menjadi pembicara di minggu keempat. Nah, kemudian saya menyampaikan ke Bu Ana, ini kayaknya pembicaranya ini bukan orang sembarangan Bu, gitu. Dan Bu Ana menyambut baik, jadi mendapatkan kesempatan ketemu dengan beliau, gitu. Jadi perspektifnya tidak hanya skala lokal, tidak skala regional, tapi skalanya adalah nasional. Nah, informasi seperti ini itu katakanlah harus kalian miliki, gitu ya. Nah, selain menghadirkan pembicara, nanti pula dalam kelas saya nanti salah satunya saya selalu arahkan kalian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif gitu. Salah satunya adalah, ini sebentar saya share dulu. Salah satunya adalah ini. Bentar, saya screen capture dulu. Kemudian saya berikan ke fitur chat ini. Ini ada sebuah kegiatan sedang saya kirimkan, nah ini sudah terkirim, yakni ada Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, kemudian ada
kursus online bersertifikat Developing Business Plan Step by Step. Dr. Arina Lutfi yang akan bicara tentang entrepreneurship, yang bicara tentang developing business plan. Nah, ini nanti kalian bisa ikuti. Kegiatannya adalah hari Kamis 25 Februari 2001. Kemudian melalui Zoom dan ada ujian online-nya. Nah, ini silahkan diikuti. Apabila bertabrakan dengan mata kuliah lain, ya nanti akan disampaikan. Nanti akan saya masukkan ke tugas situs kuliah. Kalau bisa mengikuti ini, berarti nanti tidak perlu mengikuti tugas yang serupa lainnya. Jadi nanti tinggal bisa tinggal yang disubmit adalah saya akan beri keterangan nanti apa saja. Salah satunya adalah sertifikatnya. Yang kedua, nanti kalian selfie mengikuti acaranya. Nanti saya akan tuliskan di situs kuliah. Jadi misalnya tidak bisa mengikuti, tidak apa-apa, tapi nanti akan ada tugas lain penggantinya lagi, gitu ya. Dah, kemudian selain itu, keunikan dari kewirausahaan saat ini adalah kalian diberi fasilitas oleh kementerian, dalam hal ini adalah Ditjendikti. Bentar, saya buka Instagramnya dulu. Jadi, bentar. Ini Ditjendikti. Oke, saya screen capture dahulu. Jadi ada yang namanya program kewirausahaan mahasiswa Indonesia yang namanya PKMI. Ini nanti kalian dapat uang dari Ditjendikti, kemudian untuk praktek kewirausahaan. Jadi nanti yang bisa mengikuti ini akan mendapatkan nilai tambahan dari kami, baik saya dan Bu Ana. Kemudian akan mendapatkan modal usaha. Kemudian sebentar, ini untuk acaranya, untuk filenya nanti saya akan sharekan melalui, nah ini ya, artikelnya ada di Kompas. Ini, ya, itu artikelnya. Nah, oke. Ini informasinya ya, nanti kalian pelajari. Nah, kemudian untuk komunikasi kita ke depan dilakukan melalui Microsoft Teams saja. Tidak perlu ini ya, tidak perlu, atau WA group tetap perlu ya. Di sini ada, kebetulan ada mahasiswa yang selalu saya mintakan bantuan. Ada Kristo. Kristo, bisa ini? Iya Bu, halo. Ya. Kristo bisa ini ya, nanti akomodir teman-temannya. Kamu ngajak satu, kamu dari arsitek, kemudian kamu ngajak satu lagi dari teknik sipil untuk bikin WA group ya. Nanti biar, nanti linknya apa, kemudian nanti di-sharekan di Microsoft Teams ini untuk satu bergabung gitu. Oh ya. Siap. Kristo ini dari arsitek, tapi saya jadikan asisten saya untuk pekerjaan saya di Kementerian Perhubungan gitu. Jadi bagus desain-desainnya. Jadi saya sering minta bantuan ke Kristo. Oke, nah berikutnya silahkan dipersiapkan. Kita akan
kuis sebentar. Saya ingin mengetahui kemampuan kalian secara overall terhadap kewirausahaan teknik. Sebentar lagi saya akan sharekan kuis secara quizzes, jadi siapkan handphonenya masing-masing. Kemudian nanti ada kurang lebih 6-7 pertanyaan sama seperti tadi. Kemudian akan dilihat siapa yang skornya tertinggi, anak arsitek atau anak arsitek atau anak teknik sipil. Sebentar, ini saya siapkan ini ya, handphone masing-masing ya. Ini kewirausahaan teknik. Start a live. Bentar. Oke, nanti pada saat Anda mulai quizzes, silahkan diawali dahulu dengan nomor NPM kalian. Nomor NPM kalian, kemudian spasi, dilanjutkan nomor ini, nama kalian, nama depan kalian ya. Misalnya 19 sekian, kemudian spasi, kemudian dilanjutkan dengan nama depan kalian. Nah, ini berikut adalah ininya, joinmyquiz.com. Kemudian ini code-nya 132892. Yuk, silakan. Jadi masuk ke joinmyquiz.com. Kemudian masukkan kodenya 132892. Ya, Dionisius sudah masuk 1. Suara ininya terdengar nggak ya? Maksudnya suara PC-nya terdengar nggak ya? Dua 21 mahasiswa yang sudah masuk bergabung. Silahkan ditunggu yang lainnya. Oke, 34 masih ada 6 mahasiswa lagi, tinggal dua lagi. Saya tunggu. Oke, siap semuanya ya? Dalam hitungan mundur 3, kita akan mulai. Ya. Ini 42. Ini bisa 42. Tadi 40. Oke ya. Siap ya? Saya hitungan mundur, ada kurang lebih 7 pertanyaan. Silahkan dikerjakan. 3, 2, 1.
Oke. Masih ada 3 mahasiswa lagi yang belum mengerjakan. Silahkan dikejar supaya nilainya masuk. Kemudian ini ada yang istilahnya top 10-nya adalah ada Marcelo, ada Yasinta, kemudian David, Rivaldo, Novia, Lavinia, kemudian gini, Marcelo kamu dari arsitek atau dari teknik sipil ya? Arsitek, Bu. Arsitek? Iya. Oke, terima kasih. Yasinta kamu dari teknik sipil atau arsitek ya? Arsitek, Bu. Wadaw, oke. Terima kasih. David juga kamu dari mana ya? Arsitek atau teknik sipil? David, Yoga, dari teknik sipil atau arsitek? Atau temennya ada yang tahu? David Yoga itu arsitek atau teknik sipil? Kalau dari NBM-nya David juga teknik sipil. Oke, siap. Terima kasih. Rivaldo teknik sipil atau teknik arsitek? Dari teknik sipil, Bu. Oke, dua-dua. Novia dari teknik sipil atau arsitek? Saya teknik sipil. Oke. 3, 2. Oke, kemudian Lavinia? Teknik sipil, Bu. Oke. Kemudian Kristifania Gisto? Arsitek, Bu. Arsitek. Kemudian Ricky? Teknik sipil, Bu. Oke. Cindy Aminoto? Arsitek, Bu. Oke. Kevin? Sipil, Bu. Oke, ya bagus. Terima kasih. Berarti kan ini ya, pembaurannya blend-nya bagus. Untuk Marcelo yang juara 1, kamu mendapatkan hadiah nanti dari saya, voucher Spotify selama 1 bulan. Nanti saya akan DM kalian, DM Marcelo untuk ini ya, nomor vouchernya, gitu ya. Nah, oke, ini untuk jadi ini simulasi kelas saya kurang lebih seperti ini. Jadi adalah dari saya pribadi saya berusaha untuk membuat kelas tidak membosankan, tetapi saya juga butuh feedback dari kalian. Sebentar, ini saya screen capture dulu ya supaya bisa sebagai bukti bahwa sudah mengikuti. Bentar, sorry. Saya screen capture dahulu. Ini kemudian sebentar. Ya, sama-sama Marcelo. Nanti itu berlaku juga buat yang lainnya nanti. Setiap ada kelas nanti saya akan supaya lebih menyenangkan gitu. Nah, menurut kalian sekarang saya akan sebentar, beri waktu saya beberapa menit ya. Saya akan berikan polling sebentar untuk melihat respon dari kalian. Sebentar. Sosial media. Ya, kemudian saya akan share. Ada sebuah survei. Silakan diisi. Oh, sebentar, saya singkat dulu supaya gampang ditulis.
11.02 21. Nah, saya sharekan ke kalian ini Bitly QueerTech 1502 21B. Silakan, saya kepingin tahu menurut kalian sosial media saat ini itu yang paling pas untuk berwirausaha itu melalui apa sih? Instagram, TikTok, atau WA? Silahkan diisi, saya tunggu. (17, 21). (35). Oke, itu sembari Kristo sudah membuat sebuah grup chat WA, nanti silahkan di-add ya. Nah, baik, sudah ada 42 responden. Saya akan sharekan, terima kasih partisipasinya. Ada 43 ya, 43 mahasiswa. Saya akan share sebentar, share screen. Dan chat. Nah itu, silakan ya masuk ke ini grup WA yang sudah dibuat Kristo. Jadi dari 41 ini share screen 1. Ya, dari 44 responden, jadi kurang tinggal 1 ya. Jadi ada 44 responden, ada 79,5% mahasiswa mengatakan bahwa saat ini platform Instagram paling pas untuk wirausaha ya. Nah, 20% mengatakan atau 9 anak mengatakan bahwa TikTok sudah mulai masuk. Dan tidak ada yang menjawab platform usahanya adalah melalui WA. Lalu saya akan nggak usah deh, ini aja cukup. Dari Instagram dan TikTok gitu ya. Ya, berarti nanti tugas ke depan kurang lebih saya juga akan meminta untuk share gitu ya, untuk membuat konten, karena dalam berwirausaha itu kita katakanlah harus serba bisa. Jadi kayak katakanlah usaha itu tidak bisa langsung semata-mata kita mau jadi pimpinannya saja gitu. Tetapi dalam usaha apapun kita harus bersedia dan mau dan bisa juga karena biasa dari hal-hal yang tidak biasa kita lakukan gitu. Jadi inti dari entrepreneur ini adalah salah satunya adalah yang saya sampaikan tadi, untuk membuat kalian bisa bekerja di luar zona nyaman kalian. Misalnya teknik sipil tidak terbiasa dengan desain dan editing video, ya belajar gitu. Arsitek mungkin tidak terbiasa dengan hitung-hitungan yang terlalu rinci gitu, ya belajar. Jadi katakanlah karena pada dasarnya nanti kita besok ini belum bicara bahasa asing loh ya. Pada saat besok kita katakanlah sudah bisa mengetahui kewirausahaan dan segala macam, kita pun harus dituntut untuk bisa bahasa asing ya. Kalau yang viral sekarang seperti katakanlah Vicky Niki ya, yang mampu untuk berbahasa asing lebih dari 1.
Oke, sorry saya batuk. Baik, kurang lebih ini saya stop share dulu. Kurang lebih perkuliahan simulasinya seperti ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu untuk mengenai perkuliahan kita ke depan? Nah, nanti saya akan memberikan tugas untuk minggu depan, yakni saya akan awali dengan nanti saya umumkan ya, antara dua. Saya ingin kalian membuat konten TikTok ataupun kalian membuat Twibbon. Nanti saya akan renungkan diskusikan dengan Bu Ana. Akan ada dua tugas itu, antara membuat konten TikTok atau membuat konten TikTok yang ala-ala memberikan tips tuh loh. Misalnya kan ada kan ya, TikTok bukan yang dalam arti kata TikTok bukan arti kata saya minta kalian untuk joget-joget, tidak. Tapi TikTok tuh buat saya sekarang merupakan platform yang saat ini kreatif. Jadi katakanlah kalian dituntut untuk jualan produk selama 14 detik atau berapa detik dari TikTok ya. Kan ada 15, 30 atau berapa detik. Dengan waktu terbatas kurang dari 1 menit, kalian harus berjualan dengan meyakinkan supaya dipercaya oleh orang lain. Nah, itu bisa berupa dengan jualan omongan ataupun jualan barang atau jualan konsep dan sebagainya. Nah, itu nanti saya akan diskusikan dengan Bu Ana apakah mau Twibbon dulu ataukah dari TikTok dulu. Nanti akan saya sampaikan di situs kuliah. Jadi yang bagi kalian berhak 30% untuk tidak mengikuti perkuliahan, karena kan itu untuk syarat mengikuti ujian ya. Jadi tugas saya cuma tinggal, kalau di fitur Microsoft Teams ini, saya tinggal katakanlah dari fitur participant sekarang ini, bentar saya dari partisipan ini saya bisa download kalian dulu untuk attendance list-nya. Attendance list untuk saya masukkan ke SPKP. Nah, kemudian nanti katakanlah setelah ini baru saya informasikan tugasnya apa melalui situs kuliah. Jadi yang harus diperhatikan adalah 3 ya. Dari Microsoft Teams ini, kemudian 2 dari situs kuliah, dan yang ketiga adalah melalui fitur WA Group. Kemudian saya tidak mempermasalahkan kalian WA kapan saja dengan saya apabila ada yang kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan, selama kalimatnya sopan ya, maksudnya sopan santun tetap harus diperhatikan. Itu nanti akan saya bisa, selama saya belum tidur, saya bisa jawab kapan saja. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini, saya akhiri sekian dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Oke, ini besok ini ya, baru hidupkan kamera ya. Kalau yang hari ini nggak usah, nggak apa-apa. Baik, yuk, terima kasih. Selamat pagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.